jurnal dari barat ya mengenai syarat dari feodal itu apa. Ada 2 syarat dari feodalisme. Yaitu yang pertama ada timbal balik ya, yang hubungan antara penguasa, antara penguasa yang di situ itu uh, berdasarkan hierarki tadi. Kemudian ada timbal balik, ada apa ya? Ada semacam kepentingan lah, semisal begini. Uh, Ketika orang itu melakukan sesuatu, kemudian dia ini ingin mendapatkan jabatan tertentu, semisal, atau ada bawahan yang di situ itu karena ingin mendapatkan jabatan tertentu dari atasannya, kemudian di situ itu rela melakukan hal apapun. Nah itu kan yang dicontohkan kemarin kan begitu, yang dicontohkan. Kemudian bahwa di sana itu ada semacam ya timbal balik tadi. Penguasa meminjamkan tanahnya, kemudian di situ itu timbal baliknya adalah kemudian yang dipinjami itu nanti memberikan upeti ataupun memberikan sebagian hasilnya untuk penguasa itu. Nah itu yang dicontohkan feudalisme. Nah termasuk kalau feudalisme modern itu contohnya adalah jasa politik karena sudah membantu nanti kemudian dikasih jabatan A semisal. Padahal dalam hal jabatan ini seharusnya kan melihat kapasitas, melihat kemampuan. Nah di dalam feudalisme modern itu yang praktek yang terjadi itu kadang di sistem politik, yaitu jual beli jabatan atau jasa-jasa karena di situ itu sudah loyal dan lain sebagainya tanpa melihat kapasitas yang cocok untuk dirinya ditempatkan di satu jabatan tertentu. Ya itu sekilas lah. Saya sendiri sebenarnya malah ya saya sendiri sebenarnya kurang paham ya terkait feodal itu seperti apa. Nah makanya saya itu dari kemarin tuh pengen ada teman-teman dari mahasiswa atau apa di situ yang betul-betul bisa memaparkan secara terperinci begitu loh. Artinya nanti batasan feodal itu seperti apa, kemudian kalau memang nanti tradisi di pondok ini uh, bisa dimasukkan feodal itu standarnya apa, alasannya apa. Nah ini dari kemarin nggak ada yang begitu itu nggak ada, ya langsung menuduh bahwa itu feodal, terus alasannya apa ya nggak tahu. Pokoknya saya ikut-ikutan netizen bahwa itu feodal. Nah setelah ditanya standarnya apa, kemudian tolak ukurnya apa, variabelnya apa, itu ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Gini tahu. Gai, menurut saya kalau soal ya tadi membahas soal feodalisme itu kan secara kasat mata kita menyaksikan, mungkin kalau zamannya kita itu bisa menyaksikannya melalui film-film gitu ya, gitu dipraktekkan ada perbudakan di sana gitu kan, gitu menempatkan orang menjadi kelas bawah dengan tadi merunduk itu sebagai sebuah kewajiban, tekanan ya, karena ditempatkan sebagai orang bawah gitu. Kemudian para penguasa, para pemilik kekuasaan atau pengusaha ya duduk manis uncang-uncang kan gitu, dipraktikannya kan seperti itu. Kemudian di compare dengan perilaku santri yang itu sangat jauh berbeda. Yang satu adalah karena tekanan, yang satu justru karena tadi dimulai dengan adab, tidak mau duduk bersejajar dengan guru. Misalkan kiai duduk di kursi, kita mau jalan, gak mau berdiri mendekat ke kiai itu karena merasa tidak pantas untuk menyamakan ratanya dengan kepalanya dengan kiai kan gitu kan. Sehingga
berjalanlah meran itu bukan sangat berbeda kecintaan kepada guru. Nah, tapi gini, informasi yang terbaru persoalan yang muncul hari ini itu sampai ke gedung DPRI kan Kiai gitu. Dan di sana itu banyak sekali informasi sebetulnya buat teman soal apa Trans TV sendiri tidak setuju. Bahkan PH yang menyiarkan itu sudah diberhentikan. Pertama itu. Artinya informasi dengan cara seperti itu membangun narasi yang tanpa dengan konfirmasi dulu, bertanyakan dulu, menyaksikan, merasakan dulu itu tidak baik, kan gitu kan. Kemudian secara undang-undang KPAI juga sudah melakukan langkahnya, gitu. Artinya apa yang dituntut rekan-rekan para kiai, para ustadz, para santri tentang hal ini juga tidak melanggar hukum. Itu justru apa yang dilakukan oleh dengan dan segala macam gitu loh tentang penyiaran gitu kan. Nah ini yang silahkan teman-teman yang bernarasi tanpa data itu saksikan aja kalau misalkan males membaca kan begitu. Nah kemudian apa ya ke depan sebetulnya lingkungan kita nih jujur aja kalau menurut saya pribadi seperti ini itu tidak ada di pesantren lain kecuali di lingkungan pesantren yang di bawah Nahdlatul Ulama. Menurut saya seperti itu. Artinya menjaga ini adalah menjaga NU, Pak Kiai gitu loh. Karena kalau kita bisa melihat apa ya pesantren-pesantren yang muncul hari ini ya berbeda tradisi gitu loh. Yang di luar NU pasti beda tradisi. Mungkinkah ada pertanyaan misalkan tidak semua loh pesantren itu begitu. Ya beda gitu. Karena beda belajarnya gitu loh. Beda beda lingkungannya gitu. Beda asalnya gitu. Tapi ini yang terjadi seperti ini itu muncul memang ada di lingkungan NU gitu. Ya kita bisa lah kalau misalkan mau lihat benar nggak seperti itu, bisa lihat di pesantren lain. Uh, atau di apa biasanya pesantren-pesantren yang muncul sekarang yang di luar NU coba perhatikan berbeda gitu. Bukan membeda-bedakan ya, tapi ini soal menjelaskan bahwa tradisi itu ada di lingkungan kita dan memang ini bukan hanya soal bagaimana menjaga tradisi di pesantren itu, tapi ketika ini diobok-obok maka bukan hanya pesantren aja, maka semua masyarakat NU pasti marah mendengar apa menyaksikan seperti ini. Di luar itu ya enggak juga gitu. Mungkin yang kayak taping-taping ini kan di luar eh, NU ya gitu. Mereka tidak merasakan itu, tidak tahu tentang tradisi itu. Itu sih menurut saya. Ya memang ke depan ya kita yang banyak memberikan edukasi itu. Hmm. Assalamualaikum. Hmm. Dalam dalam. Nggih, nggih Tat. Nggih, nggih. Boleh saya bernarasi sedikit? Sebelumnya mohon maaf Pak Dul. Pak Dul niki dari pihak yang pro apa yang kontra? Mohon maaf niki nggih. Dalam hal ya, saya dalam hal ini memang ya saya ingin
tadi saya sangat berterima kasih kepada terutama ini Mas Moh, Mas Bocah ini, Mas Bocah ini memang mudah-mudahan apa yang saya dengar, apa yang disampaikan di Komal ini memang mencerdaskan gitu. Ya, kalau boleh saya bernarasi tentang tema pada kali ini adalah feodal vs adab ya. Ini memang sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan semakin digali ya. Saya kira apa yang dilakukan Trans TV ya tanpa mengurangi ya gimana dan bagaimana, saya kira ada ditemukan sisi-sisi negatifnya juga, ada juga sisi-sisi positifnya juga ya. Berkaitan dengan apa yang Bapak. telah disampaikan oleh Trans TV ya, Nggih, kalau Bapak. toh memang kekurangan ada, Bapak, kesalahan ada, ngapunten. beliaunya sudah mengklarifikasi dan meminta maaf ya apa-apa yang terjadi gitu ya, apa yang telah disampaikan di layar TV itu. Seandainya ada orang yang merasa dirugikan, merasa tersinggung, merasa terhina, apa yang diminta oleh konstituennya gitu ya, yang merasa dizolimi gitu ya. Jadi ini kan ada kaitannya dengan feodal dengan adab ya. Oh, nggih, lanjut. Saya kira bisa ya sudahlah, maksudnya bukan berarti kami istilahnya tidak sakit ya seandainya guru saya dizolimi atau dihina kayak gitu. Saya pun merasa akan seperti itu, apalagi pondok yang begitu besar ya mungkin jasanya seperti itu. Tapi bukan hanya sebatas itu ya, sebatas itu. Kita ambil baiknya saja. Di dunia yang sudah terbuka ini ya, ini kita harus, kalau seandainya kita tidak perlu mempertahankan, kita pun di Komal ini saya sepakat bahwa kita mengambil baiknya dan kita bisa mengambil pelajaran. Tentunya kita tidak akan menutup diri untuk menghilangkan sesuatu yang buruk gitu. Dari segi mana? Dari segi mana aja. Ya. Kalau toh misalnya mau diteruskan ya, kalau saya sih sudahlah cukup karena kedua belah pihak ya kan sudah bertemu kan, istilahnya mengkelirkan. Kalau toh memang ada sisi-sisi hukumnya yang perlu kita gali, ya saya sepakat ke pengadilan saja kayak gitu. Lah, ke pengadilan ini mungkin akan mencerdaskan sebuah bangsa dan sebuah ketatanan masyarakat yang memang seandainya kita tidak tahu mana tradisi, mana adab, dan mana budaya, apalagi kaitannya dengan pondok pesantren yang melabeli itu ya, kaitannya dengan sebuah agama yang jelas ada tuntunannya ya, sebagai leadernya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, tentunya terhadap nilai-nilai Islam seperti itu. Saya sangat setuju kayak gitu. Jadi agar tidak menjadi bola liar ya. Tentunya nanti di pengadilan akan dihadirkan tokoh budaya, tokoh adab, dan adab ini banyak. Bagaimana adab Islam, bagaimana adab istilahnya kelompok ini, nanti akan banyak pakar. Mungkin juga akan didatangkan ahli ini pemberitaan atau dari pihak pemberitaan ini dari pihak pers seperti itu. Ya, saya setuju sekali agar permasalahan ini tidak menjadi bola liar menuduh sana, menuduh sini kayak begitu. Dari pihak yang pro nanti akan ini kelompok ini, dari pihak yang misalnya nggak terima, ini kelompok ini dan sebagainya seperti itu. Saya sangat setuju ya. Ya, tapi kalau toh misalnya memang menginginkan tentram agar tidak dimanfaatkan oleh
orang-orang yang punya kepentingan ya, kepentingan yang dalam tanda kutip ya, inginnya istilahnya bikin rame, dan rame-rame kalau begitu terus ada untungnya bagi mereka ya, cukuplah seperti itu. Kita harus, apalagi ini berkaitannya dengan dunia pendidikan ya, bukan berarti kami bagaimana dan bagaimana. Mungkin ada Ya, sekelerat kami seolah-olah nggak setuju. Tidak seperti oke, itu. udah. Kami Kayaknya udah ingin bisa Pak, tentram. udah bisa ditangkap. Udah Seperti bisa itu. ditangkap ya. Udah Ya, bisa ditangkap. silahkan Ustaz. Ya, barangkali itu yang saya sampaikan sedikit. Mungkin ya hadirin bisa mencerna ya. Kalau toh misalnya pengadilan, saya setuju. Tapi jangan dibuat yang gaduh seperti itu. Iya, silahkan. Ya. Oke, monggo Bapak Danang, barangkali ada yang mau ditanyakan. Cuma di sini Bapak, saya garis bawahi dulu. Yang dicari yang pertama ya adalah yang kontra. Tapi dengan pembahasannya sesuai dengan apa yang sudah diterangkan dalam tema, yaitu antara feodal versus adab. Feodal itu seperti apa, lalu adab itu apa. Biar nggak lari-lari ke Trans TV lagi nanti, nggak ketemu-ketemu nanti. Seperti itu, monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, Pak. Maksudnya kan para santri itu kan juga dia belajar kitab taklim muta'alim kan yang bahas adab. Tapi yang saya tidak setuju itu kadang ada oknum kiai, imbuh kiai atau bukan. Seperti contoh yang baru viral ini yang kiai ngelempar jeruk itu kan gimana itu pendapat sampean seperti itu? Malah yang merusak citra pesantren kan seperti itu, oknum-oknum seperti itu. Ya. Yang barusan viral itu ya. Iya, Pak. eh kalau begini ya, kalau saya melihat itu, yang pertama, yang buat konten itu sudah klarifikasi bahwa sebenarnya tujuannya itu hanya pengen viral. Gitu. Tujuannya hanya pengen viral. Tidak, itu bukan asli lah, tidak asli kayak begitu, tidak. Memang dia buat video itu pengen viral. Kalau kesehariannya tidak begitu, nggak ada yang lempar-lempar terus kemudian ditendang-tendang, itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya juga menyayangkan ya, sangat menyayangkan dalam artian ya ini kan stigma negatif, akhirnya kan terus di-share berpuluh-puluh kali, dipotong-potong sama orang yang nggak seneng, kemudian disebarkan secara liar. Walaupun itu hanya konten, kalau menurut saya ya semoga tidak diulangi lah, jangan kayak begitulah. Saya juga nggak sepakat dengan kayak begitu. Tapi bahwa sekali lagi itu hanya konten, tidak asli. Toh walaupun hanya konten, saya juga tidak setuju, karena ya malah memperkeruh suasana. Oke, maten. Monggo, barangkali ada tambahan Pak Danang. Yang saya permasalahkan masih itu sih Pak, karena kalau emang kita kan harus, kalau di pesantren kan harus gini, sekarang kan ada dua yang viral kan. Yang pertama masalah ini kan, tapi yang kedua masalah siswa yang merokok yang ditampar gurunya itu, terus gurunya di demo akhirnya diberhentikan. Itu kan dua hal yang berbeda kan Pak. Itu menurut sampean gimana itu? Siswa yang merokok, yang di mana itu? Ya ada sempat viral itu ya. Iya, tapi bukan di pesantren. Di Jawa Barat Sekolah. itu kasusnya. Iya, sekolah. Ya. Saya itu begini Pak, kadang memang begini ya, saya itu Pak, semuanya ya, apalagi yang tidak pernah merasakan jadi guru. Jadi guru itu tidak mudah Pak, berat. Ya. Dia ini kalau siswa gagal dia yang disalahkan, kalau siswa berhasil dia nggak dapat pujian. Dia punya beban moral yang berat, guru itu. Nah, siswa itu kadang kan beragam. Tidak ada Pak guru itu yang pengen menjerumuskan muridnya, itu nggak ada. Semua guru itu pengen muridnya baik. Nah, kadang ada memang siswa itu yang nakalnya itu di atas rata-rata.
sudah diperingatkan satu kali gak, 2 kali tidak mengindahkan, 3 kali tidak mengindahkan. Ya kadang kan guru terus kemudian juga melakukan tindakan yang misal memukul dan sebagainya, itu pun kan pukulan-pukulan sebenarnya pukulan kasih sayang ya. Bukan pukulan kok terus pengen membinasakan, itu tidak. Nah, sekali lagi bahwa ketika ada tindakan dari guru, semisal menghukum, itu saya yakin itu tidak semerta-merta, itu tidak spontan lah. Pasti ada rentetan kejadian. Sekali lagi, apalagi siswa hari ini kalau kita lihat ya, coba hampir semua orang tua mengeluh bagaimana tidak mampu lagi mengendalikan anaknya. Hampir banyak sekali orang tua yang anaknya disuruh ini tidak mau, disuruh ini tidak mau. Kemudian guru harus bertanggung jawab. Nanti kalau ada apa-apa terhadap siswa, nanti dia yang disalahin, guru itu. Tapi guru diberi batasan untuk bertindak. Ya kadang saya itu jengkel juga sama HAM. Terus terang saya jengkel sekali sama HAM saya. Karena HAM itu sebagian karena tidak guru dia. Dia tidak merasakan bagaimana beratnya menjadi guru. Bahwa pembatasan terhadap guru, nanti mentakzir dan lain sebagainya, itu juga menjadi beban tersendiri pada guru. Nah, maka sekali lagi bahwa biasanya kan ada tindakan-tindakan ya guru itu untuk memberi efek jera lah, untuk memberi efek jera. Jadi kalau masalahnya saya miris melihat kejadian ada guru di demo kemudian sampai dikeluarkan. Bagaimana seorang guru itu sudah berjasa mendidik mereka, mendidik anak-anaknya untuk menjadi lebih baik, kemudian di demo dan seterusnya. Padahal mereka yang mendemo atau mereka yang itu sama sekali tidak mampu untuk menjadi guru dan bahkan menjadi orang tua pun gagal mereka. Ya. Itu yang pendapat saya begitulah. Ya sangat disayangkan lah. Sudah diklarifikasi kok Kiai, sudah diklarifikasi kan, orang tuanya juga sudah minta maaf kan begitu. Artinya memang tidak serta-merta langsung harus, ya memang awalnya sempat tertekan gurunya kan, tapi sekarang tuanya juga akhirnya menyadari kesalahan itu. Makanya yang benar tadi, proses pendidikan guru itu ya pasti tujuannya mendidik gitu. Oke, berarti di sini sudah jelas konteksnya lain, karena itu kan murid menilai. Maksudnya ini kan keluar tema juga, jangan disamakan dengan feodal dengan adab. Ada lagi tambahan Pak Danang? Pak sudah cukup jelas? Ya, saya pengen tanya ya. Iya betul, monggo. Jadi Pak Ngopi ini kan membatasi ya, sangat menarik sekali ini feodal dan adab ya. Tapi di sini ada boykot Trans 7. Ini kira-kira mau dibawa kemana ini maksudnya? Biar fokus pembahasannya itu kalau misalnya feodal dan adab atau menceritakan tentang dunia pendidikan, ya kita fokus saja. Kira-kira saya mau nanya ini, dalam permasalahan ini pendapat jenengan semua tentang kasus ini itu menginginkannya seperti apa ya? Ya karena ini kan lahir dari permasalahan itu ya. Apa kepengen apa ya sudah kayak begitu dari kedua belah pihak sudah duduk bareng, sudah ngopi bareng, terus kita saling memaafkan dan kekurangan dan satu sama lainnya, apa mau dibawa kemana, apa pengen terus, apa gimana, kira-kira bagaimana Pak ya ini gimana ya. Saya kira kalau fokus ke pembahasan tentang feodal dan adab juga perlu pakar-pakar dan perlu terutama ini ya generasi muda yang tidak mengetahui ya. Jadi adab-adab di pondok pesantren dan sebagainya. Saya dulu juga sering soal kiai di Jawa Timur yang melakukan hal yang sama seperti itu. Seandainya mau soal Mbah Yai itu ya istilahnya merangkang kayak gitu, itu ya bagi saya ya saya anggap karena itu sebuah tradisi. Tapi manakala tokoh-tokoh yang sekarang ini, anak-anak yang sekarang ini jadi
kayak misalnya katakanlah ada apa namanya karya jurnalis yang memang tidak mengetahui seperti hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang akan jadi masalah dan kaitan dengan itu tadi ya, feodalisme itu kan keterpaksaan lah. Kami kan merangkak itu kan nggak terpaksa saya karena memang kepingin lah, ini sisi-sisi itu yang perlu kita dalami. Tapi kalau masih ada background boykot Trans 7 ini kayaknya ini masih muter-muter aja ini ya. Mohon maaf Pak Yai, silahkan ditanggapi. Ya, Ya. Oke. Gini Pak. Ya, gini, tambahannya sedikit ya Mas Sun. Jangan terfokus oleh tulisan boykot yang di situ itu sebenarnya karena lupa di crop ataupun apa sama ya Mas Sun. Karena ya Mas Sun tadi cuma sekedar ambil judul dari tema yang apakah bentuknya itu loh yang di atas salim, sungkem, menunduk, bahkan seperti itu yang jadi permasalahan. Contoh itu Cuma di dalam tema pembahasannya yang harus dikupas ini kan sharing opini dengan apa yang ditampilkan dalam fotonya atasnya ya Maksun itu jangan seperti itu. Nanti kalau seumpama sampean tergiring oleh akhirnya melebar terus kemana-mana terus tidak akan pecah ini feodalis. Seperti itu. Ya, oke, memang kalau bicara dunia media sosial ya, medsos ini kan bicara dunia yang carut marut lah. Carut marut ini kan semua orang ngumpul di sana, Tapi yang pasti bahwa permasalahan ini kan sudah ramai di media sosial. Nah, dengan berbagai ocehan dari para netizen itu kan macam-macam. Ada yang menuduh A, ada yang menuduh B, ada yang menuduh C dengan standar yang berbeda-beda. Nah, makanya sebenarnya satu ya boykot Trans 7 sebenarnya hanya pemanis judul. Kemudian yang gambar-gambar itu sebagai sebuah wacana ya atau sebuah fakta di lapangan biar semua itu melek begitu loh. Biar semua itu melek. Ternyata tradisi mencium tangan itu tidak hanya ada di pesantren. Ternyata tradisi yang jongkok atau merunduk itu tidak hanya di pesantren, tetapi juga hari ini juga masih ada di luar pesantren. Nah, kenapa yang hanya dikritisi itu pesantren? Itu satu. Nah, yang kedua, kami sebenarnya juga ingin memperkenalkan alasan dan nilai apa yang terkandung di dalam tradisi pesantren itu. Motifnya apa? Semisal cium tangan, semisal merunduk itu motivasinya apa? Karena tadi seperti yang dijelaskan bahwa ada perbedaan antara feodal dan adab, walaupun prakteknya sama. Iya. Dari sekian gambar ini walaupun prakteknya sama, nanti pasti nilainya berbeda. Dilihat dari filosofinya, kemudian dilihat dari niat pelakunya, dilihat dari objeknya. Ya, kalau para santri ini standarnya kan jelas, kita punya role model. Ya, siapa panutan kita? Tentu sajalah Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, kemudian para ulama. Itu yang menjadi role model kita. Maka apa yang kita lakukan itu standarnya adalah ke sana. Bukan yang lain-lain, bukan netizen, bukan orang umum, bukan orang luar, tetapi adalah yang menjadi panutan kita. Nah, kita ingin memperkenalkan itu sebenarnya, bahwa ini bukan perbudakan, ini bukan berangkat dari rakusnya seorang kiai ingin dihormati, tetapi bahwa ini adalah berangkat dari kebutuhan santri,
dan ini murni berangkat dari keinginan santri. Bagaimana ingin punya adab, ingin menghormati para kiainya. Kan begitu. Jadi begitu Pak, fokusnya itu sebenarnya ya feodal vs adab ini. Kalau masalah boykot Trans 7 itu ya hanya pemanis, kemudian gambar-gambar itu hanya ingin menambah membuka wacana kita ya. Membuka wacana kita. Kalau semisal nanti ada yang menyerang bahwa merunduk itu adalah feodal. Coba itu di Jogja itu bagaimana itu? Apakah termasuk di situ feodal? Tadi ada yang coba menarasikan, beda nanti. Coba bedanya di bagian mana? Ya nggak bisa jawab, lagi-lagi nggak bisa jawab mereka. Mereka itu hanya rame di luar, tapi dalamnya kosong. Gitu. Hanya rame di luar, kemudian dalamnya kosong. Kalau dikejar, kemudian ini alasannya apa? Kalau beda itu alasannya apa? Kemudian kalau memang masuk feodal itu standarnya apa? Ya mereka nggak bisa jawab. Itu 99% netizen yang mencemooh pesantren. 99%. Jadi mereka ramai di luar tapi dalamnya kosong. Nambahin Oke. Kiai. Nggih, monggo Eh, Masmu. ini menjawab Mas Dul ya, Pak Dul ini. Tadi soal sampai kapan sih sampai selesainya kan begitu. Nah, dulu saya sebelum saya langsung jawab, saya narasikan dulu itu ada pernah kasus begini. Karena ini perbedaan partai ya. Jadi ada kiai yang sedang sakit, kemudian tiba-tiba diberitakan oleh media punya punya peran begitu. Kalau kiai itu meninggal karena dilaknat begitu. Itu karena kepentingan-kepentingan dulu politik begitu. Nah, apa yang terjadi? Seluruh santri dari kiai itu kemudian kumpul dan mendatangi institusi di mana orang yang menyebarkan itu ada begitu, rame gitu. Dan tuntutannya adalah pertama, kalau itu direstui akan diancam dengan pencemaran, penghinaan. Yang kedua adalah dia harus minta maaf gitu, langsung kepada kiai tersebut. Apa yang terjadi pada kiai itu? Sampai di sana kiai bilang begini, kenapa harus ke sini? Saya sudah memaafkan sebelum panjenengan ke sini loh. Gitu. Nggak masalah. Gitu. Jadi menurut saya apa yang terjadi hari ini, Pak Dul, untuk kiainya menurut saya sudah memaafkan. Saya yakin itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan itu adalah sikap santri, sikap murid, sikap anak terhadap orang tua. Ingin menjaga marwah gurunya, ingin menjaga marwah pesantrennya, ingin menjaga marwah lingkungannya, Nahdlatul Ulama. Itu. Nah sehingga apa? Yang tidak patokan dengan sikap, wah kalau misalkan patokannya, wah kiai pasti udah maafkan, udah nggak usah ditindaklanjuti, apa jadinya nanti? Itu loh. Kita kan kalau mohon maaf lagi-lagi soal NU nih, di lingkungan NU, Kiai Said Akil, Kiai Ma'ruf Amin, semua kiai-kiai dihina juga nggak ada yang dendam gitu. Tapi apa yang dilakukan di lapangan adalah santri juga punya kewajiban untuk menjaga marwah kiai. Dan ini soal media itu berbeda dengan orang gitu. Kalau satu orang yang menjelekkan itu nggak ada masalah, mungkin dibiarin aja. Nah, media ini kan menyebarkan, memframing gitu loh. Bedakan dengan hanya berkomen dengan framing gitu. Memframing itu artinya membentuk masyarakat itu punya image yang jelek kepada pesantren gitu, kepada kiai. Dan itu kewajiban santri untuk mengkelirkan itu. Gitu loh. Menurut saya ini yang harus Pak Dul juga memahami sikap di lapangan dengan apa yang dilakukan oleh sikap oleh kiai itu. Kasih kesempatan untuk Mas Adam untuk bernarasi, tapi sebelumnya mohon maaf, Mas Adam ini dari pihak yang pro apa yang kontra? Soalnya dari tadi ya ini mohon maaf, kebanyakan yang pro, rata-rata ujung-ujungnya pro semua, kan seperti itu. Kalau memang
yang yang kontra. kontra ada Pak, tapi kan ya bocil-bocil lah. Dan kan kontranya bukan kontra karena narasi yang dinyatakannya ini lurus sesuai dengan tema. Narasinya liar-liar. Nah ini kan bukan berarti dia kontra ya. Memang sengaja menjelek-jelekkan kan lain. Tujuannya ngerusak. Jadi seperti sekarang ini kan feodalis versus adab kan seperti itu. Menurut sampean. Lah, sedangkan sampean ini kalau seumpama pro, ya mungkin bisa bernarasi, tapi jangan menanyakan. Kan seperti itu, biar tidak terlalu panjang kan gitu. Seumpama kontra, monggo. Ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Monggo Mas Adam. Oh ya Pak, saya sebenarnya lebih ke mau nanya aja sih Pak. Kalau dibilang kontra juga ya enggak, karena lagi mau nanya, cari kebenaran lah kan tante. Jadi kayak gini misalnya, saya kan pernah lihat video juga ada kayak di masjid apa ya, di dalam masjid itu ada banyak santri dan satu kiai. Nah, ketika selesai pada mau pergi, salah satunya kan pada kayak merangkak gitu sambil saliman sama kiainya ya. Dan ada salah satunya tuh yang tidak melakukan itu. Langsung kiainya spontan Tampar. Yang ditampar itu ya. menampar. Ya, Ya, terus? itu ya kan maksudnya Ya. ada. Ya itu pertanyaannya Oke. gimana? Pertanyaannya gimana? Udah lihat semua kita videonya. Oh, nah ya itu yang itu maksudnya apakah jadi apakah yang orang yang jadi apakah parameter beradab itu kalau di kalangan orang-orang yang melakukan hal-hal seperti mas bapak-bapak pada umumnya itu yang santri sandang merangkak sambil salim itu ada standarnya. Jadi kalau tidak melakukan itu berarti apakah dianggap tidak beradab, dan apakah di pesantren yang seperti itu yang santri-santri yang pada melakukan sungkeman seperti itu, apakah dia memang eh, dari awal tuh emang sudah dikasih maklumat dulu dari dia masuk, gini loh caranya beradab kepada kiai, standarnya gini, jadi jangan cuman salim biasa atau cium tangan biasa, tapi kamu harus kalau ada kiai gini sambil merangkak atau gimana, jadi serentak semua tuh diberi maklumat seperti itu dari awal, jadinya dia seperti itu. Atau emang dari awal dia masuk nggak ada maklumat seperti itu, tidak ada pemberian seperti itu, tapi ya memang ada santri yang ya spontan dia merasa kalau saya ini untuk menjadi santri yang beradab ya harus ada yang berpikiran untuk sampai merangkak misalnya untuk salim. Nah, kayak gitu. Jadi saya masih belum tahu kayak gitu tuh, penasaran seperti itu. Dan misal di kalangan pesantren yang melakukan hal-hal seperti itu ada beberapa santri yang tidak melakukan seperti itu, apakah dianggap tidak beradab, yuk membuat orang-orang beranggapan sinis pada santri yang misalnya Oke. cuma cium tangan biasa aja gitu. Oke, paham. Larinya kemana sudah paham. Nah, ya gitu-gitu aja Pak. Oke, Ya. Terima oke. kasih banyak. Mohon maaf, Kiai Ngopi, Assalamualaikum, Kiai salam. Masun, saya izin dulu ya. Oh, Katanya nggih, habis nggih. ini. Oke. Nggih, Oke, nggih. matur suwun semuanya. Nggih, nggih. Monggo, Assalamualaikum. iki wonten waalaikumsalam. Wonten ki salam. Assalamualaikum ki. Mbok menawi pengen jawab, ikut jawab ki salam dari pertanyaan Mas Adam. Saya lebih tertarik dengan jawaban Kiai Masun karena biasanya Kiai Masun itu menjelaskan dengan ilmunya juga nambah pengetahuan. Oh, mantan. Nanti saya nyambung. Oke. Nggih, lanjut ya Mas Sun. Saya aja lah, saya mau kodima aja lah, nanti biar kiai-kiai yang lain lah yang menyempurnakan. Jadi begini ya, kemarin sebenarnya sudah ditanyakan ya, ini loh salah satu kita itu membuka room ini kan hanya ya sebenarnya satu untuk edukasi ya, karena memang di luar sana banyak teman-teman yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih duduk permasalahannya seperti apa kan begitu. Satu bahwa kalau ada kiai menampar santrinya karena tidak dicium tangannya,
dan kiai itu marah karena tidak dicium tangannya, ya kami tidak membenarkan itu karena kami tidak pernah punya tradisi kayak begitu. Artinya apa? Artinya bahwa mencium tangan itu adalah pilihan-pilihan ya. Itu tidak wajib lah, itu pilihan-pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait video yang viral itu saya tidak tahu motifnya apa ya. Apakah motifnya karena tidak cium tangan atau ada motif lain saya nggak tahu. Tapi kalau memang motifnya hanya karena marah tidak dicium tangannya, ya kami tidak membenarkan itu. Dan tidak ada tradisi begitu di lingkungan kami. Dan kami tidak pernah diajarkan kayak begitu. Kita biasa aja lah. Saya biasa aja. Kalau ada santri nggak beradab apa ya biasa aja lah. Karena kita memang tidak ingin dihormati ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau ditanya apakah santri kalau tidak sungkem, tidak cium tangannya kiai dianggap tidak beradab. Sebenarnya tinggal begini Pak ya, tinggal begini. Ketika ada anak, ini dimanapun lah, ketika ada anak, kemudian dia ini ke orang tua, ya, mungkin tetangga sampean, yang dia pergi ke orang tuanya, ketemu orang tuanya, kemudian salamannya begini, sama salamannya dicium. Kira-kira dari dua anak ini yang lebih beradab yang mana? Ini nggak usah pakai dalil ya. Rasional otak kita akan mengatakan yang lebih beradab adalah anak yang mencium tangannya orang tua. Ya. Kalau yang nggak mencium bagaimana? Ya berarti kurang beradab. Itu nggak usah pakai dalil Al-Quran Sunnah kalau itu ya. Itu kan sebuah fakta yang bisa kita cerna dari kita. Tangga kita yang satu itu mencium tangan ketika sungkem sama orang tua, yang satu tidak. Makanya jelas pasti lebih beradab yang anak mencium tangan orang tua. Kemudian yang ketiga, pesantren itu Pak, pesantren itu tidak hanya bertanggung jawab memintarkan anak, tetapi ada tarbiyah di sana. Tarbiyah itu mendidik. Beda ya, kalau sekolahan itu kan ya mohon maaf, kalau sekolah di luar itu kan mereka hanya setengah hari kadang kan ketemu guru, dan selebihnya itu guru kan nggak mau tahu anak itu mau mabuk, mau ngepil, mau apa, itu kan sudah bukan urusan. Tapi kalau pesantren ini kan tanggung jawabnya tidak hanya anak itu hanya pintar, tidak begitu, tapi bagaimana membentuk karakter, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana nanti ketika pulang ke rumah dia jangan sampai tidak punya tata krama sama orang tua. Sehingga memang dididik untuk jadi anak yang beradab. Harapannya apa? Kalau pulang dia itu menjadi anak yang baik dan sopan. Begitu. Harapannya hanya itu. Sekali lagi saya tekankan bahwa kalau ada kiai yang marah ketika tidak dicium tangannya, yaitu bukan dari golongan kami. Itu bukan dari golongan kami. Kami tidak kayak begitu. Dan kami tidak pernah diajarkan begitu. Ya, itu hanya pilihan. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kenapa di pondok itu kok diajarkan cium tangan, semisal harus sopan santun di hadapan guru dan sebagainya. Harapannya nanti ya begitu, ketika pulang dia ini menjadi anak yang sopan terhadap orang tuanya, ya. Kemudian guru-gurunya, ya. Karena produk pondok ini adalah produk yang nanti pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Tidak hanya otaknya yang diisi, tapi juga nanti karakternya dibentuk menjadi orang-orang yang beradab di hadapan orang tuanya dan lain sebagainya. Oke. Oke, monggo silakan ditambahi kalau ada yang kurang. Sudah Pak Mas Adam ya. Boleh lagi Pak. Ini kayak misalnya tadi kan kalau salim tangan menurut saya masih umum lah, wajar. Maksudnya saya tadi yang lebih ke kayak apa tuh, yang kayak sambil merangkak itu loh, merangkak dari jarak jauh gitu terus salim, apakah harus seperti itu? Apakah cukup misalnya dengan orang-orang pesantren itu cukup hanya dengan ya salim tangan aja gitu, sambil mungkin sambil cium tangan aja, cuman nggak sampai merangkak. Dan yang kedua terakhir ini kan ada juga tuh Pak, banyak seperti saya juga suka ada ngaji itu ke Ustadz juga, dan banyak lain lah di
luar sana di layar juga itu banyak yang misalnya mau cium tangan atau apapun dia justru malah oh maksudnya nggak usah sampai segitunya gitu ustadznya bilang nggak perlu kayak gitulah intinya nggak sampai merukuk gitu misalnya. Nah apa perbedaan di gimana ya bahasanya pola pikir ustadz yang seperti itu sama yang ustadz yang seperti pesantren yang di NU itu loh apakah dia kenapa kok dia tidak sampai berpikir seperti yang ustadz yang satunya lagi yang misalnya ketika ada murid yang mau sampai Oh, meruku atau sampai merangkak dia kenapa tidak bilang oh nggak usah sampai segitu gitu. Nah, maksudnya nah ini makanya saya juga penasaran ini apa perbedaan di antara kedua itu kan dua-duanya juga sama-sama ustadz juga mengajarkan adab juga gitu loh ilmu dan Oke, adab. oke. nggih, nggih. Itu terima Ya, kasih. Nggih. Pun monggo dijawab, Yai. eh, ya, ya. Begini ya, sebenarnya ya kalau bakunya itu sebenarnya nggak ada ya. Aturan baku harus begini, terus kemudian merungkuknya itu sekian derajat, terus kemudian nanti ciumnya itu nanti sampai aturan bakunya itu nggak ada. Ya sama lah kayak yang terlaku di kita ini kan orang Jawa ya. Orang Jawa yang paham bagaimana toto kromo terhadap orang tua. Coba kalau ada orang yang duduk orang tua-tua ya, semisal sampean sendirilah. Saya nggak tahu sampean orang mana. Kalau ada orang tua-tua yang duduk, ya duduk berjajar. Kita kalau jalan itu kan terus merunduk, merunduk, ya apa? Menjaga tata krama. Itu saja sama orang tua yang, ya pokoknya semua orang tua. Itu saja kayak begitu. Nah santri ini sudah menjadi naluri ya di hadapan seorang kiai. Ya kalau yang bukan santri mungkin nggak bisa merasakannya. Bagaimana haibahnya seorang kiai, bagaimana hubungan emosional antara santri dan murid. Betul di situ itu tidak bisa, Pak. Jalan kayak sombong, kayak gak bisa. Santri itu gak bisa kayak begitu. Itu naluri. Dan kiai tidak pernah memaksa kayak begitu. Sekali lagi, saat aturan standarnya itu nggak ada. Itu biasanya memang tercipta dari ya dulu ada yang mengawali, ada santri yang karena haibahnya terhadap kiai, artinya karena begitu hormatnya terhadap kiai, kemudian dia tidak berani me, memposisikan badannya lebih tinggi dari kiai. Ya, dia berusaha di bawahnya kiai. Ya, dia sendiri yang kayak begitu dia sendiri. Nah, kemudian di situ menjadi tradisi. Kemudian di situ menjadi tradisi. Karena di tiap-tiap pesantren nggak sama. Di tiap-tiap pesantren nggak sama. Tergantung tradisinya masing-masing. Tergantung tradisinya masing-masing. Iya, sama kalau nanti semisal keliling di pesantren-pesantren itu nggak sama. Ada yang di sebagian pondok itu tidak berani menaiki sepeda di depan pintu gerbang. Itu dituntun ada yang begitu. Ada kalau di Madura itu lebih dari itu. Yang biasa aja. Ada yang di situ itu pokoknya nggak sama lah, standarnya nggak sama. Tetapi bahwa semuanya itu dibangun atas satu pemahaman. Semuanya pemahamannya sama, yaitu bagaimana bentuk menjaga adab, menjaga akhlak di hadapan seseorang yang dianggap paling berjasa besar di hidupnya. Iya, Pak. Santri itu menganggap seorang kiai itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Karena apa? Karena seorang kiai itu adalah sosok yang sudah mengantarkan dirinya memahami agama, menjadi orang yang paham halal haram, menjadi orang yang di situ itu bisa menggapai ridhonya Allah. Kemudian dengan harapan dia nanti bisa selamat nanti di akhirat, menjauhkan dirinya dari siksa api neraka, menjadikan dirinya nanti bisa dimasukkan surga. Itu itu apa ya? Santri di hadapan seorang kiai. Artinya santri itu kayak begitu itu. Nah, sehingga dari pertanyaan tadi jenengan, apakah ada standarnya apa harus begini? Tidak. Ya, standarnya mah nggak ada. Cuman bahwa semua santri diajari tata krama.
semua santri diajari adab. Paham nggih? Diajari tata krama, diajari adab. Ya. Apakah salah? Semisal tadi kan kalau di Trans 7 itu kan begini ada ya. Yang di Trans 7 itu bahwa ada tamu, kemudian kiai itu kan duduk. Kiai itu duduk menunggu tamunya. Nah, setiap tamu itu kan kalau menuju ke karena posisinya duduk ya kiainya ya. Kemudian santri dan beberapa tamu itu menuju kiai itu kan sambil merunduk. Bahkan sambil ada yang kayak jongkok begitu. Ada yang kayak jongkok begitu. Nah, kayak begitu itu bagaimana hukumnya? Ya nggak masalah. Apa yang menjadi masalah? Wong toh itu berdasarkan mereka sendiri yang kayak begitu. Tidak ada paksaan. Intinya Ya. kerentek hati ya, dari kerentek hatinya sendiri. Ya memang kayak begitu. Dipaksa tidak kayak begitu nggak bisa itu loh. Dipaksa tidak kayak begitu nggak bisa. Karena ya seorang santri itu gimana ya perasaannya kepada kiai ya. Padahal kiai nggak pernah memaksa. Karena merasakan betul betapa seorang kiai itu adalah sosok yang paling berjasa dalam hidupnya. Ya, kayak sampean lah mungkin di hadapan orang yang paling berjasa lah. Bagaimana di situ perasaannya dan seterusnya. Nah, kayak begini ini pasti akan sulit dipahami oleh orang yang tidak pernah mondok. Ya mereka tidak akan pernah tidak akan pernah nyampe, otaknya tidak akan pernah nyampe. Dibilang kayak begini. Toh sekali lagi, merunduk ataupun jalan hanya karena ingin menghormati, jangan sampai badan kita itu lebih dari seorang yang kita hormati itu. Itu salahnya di mana? Salahnya di mana? Kalau memang itu salahnya di mana gitu. Ya sama aja kan kita mencium tangan. Itu juga bagian dari adab. Kita jalan di orang tua, ya kita jalan di depan orang tua dengan posisi merendah itu juga. Ada yang merendah lagi, ada yang merendah lagi. Toh itu kan pilihan-pilihan, ya terserah yang menjalankan. Dan nggak ada paksaan di sana. Jam sampai situ paham gitu bahwasanya menurut penjelasan Yai Masum di situ tuduh poinnya ialah bahwa santri ketemu kiai merunduk itu adalah bagian dari kerentek hatinya, keinginan dari hatinya sendiri, bukan paksaan. Seperti itu. Gampangnya seperti itu nggih. Cuman tadi yang soal di kiainya sendiri itu dari sudut pandang kiainya sendiri itu belum terjawab. Jadi kan maksudnya ada yang santri yang datang atau murid lah datang ke ustadznya, justru ustadznya kayak menolak diperlakukan seperti itu. Nah, sedangkan kalau di NU itu dia ya mesti menerima. Nah itu apa perbedaan di pola pikir antara kedua ustadz itu, padahal dua-duanya juga mengajarkan adab, tapi ada yang justru malah Saya nggak kayak gitu. Oke. Ya. Pertanyaannya kan ada yang nggak mau, ada yang mau kan begitu. Iya. Ya saya nggak tahu yang nolak itu alasannya apa. Yang nolak itu alasannya apa. Semisal dia tidak mau dicium tangannya, tidak mau dihormati. Ya saya nggak tahu alasannya apa. Maaf Ustaz, ini Ustaz, ini saya teman saya ini mau narasi. Ceng Lukman, Assalamualaikum, media Isyar. Halo. Gantian Bangkian, gantian. Ini media Isyar teman saya dari Garut nih. Bentar. Iya bentar ya Gus, bentar. Jadi seperti itu Mas Adam. Maksudnya tadi kan ada yang gini loh, ustaznya tuh bilang janganlah kamu merunduk, jangan. Yang sampean tanyakan apa ya, Pak? Maksudnya dia yang tuh. sampean tanyakan apanya? Maksudnya di ustadz yang seperti itu, dia itu sampai bilang janganlah merunduk, jangan hinakan diri Anda gitu loh, maksudnya ya udah biasa aja. Iya, saya nggak tahu Bang. Sekali lagi saya nggak tahu alasannya apa. Ya bahwa ustadznya ke sini yang nggak mau itu. Maksudnya itu kan juga banyak gitu loh. Maksudnya ada bukan personalan. Jadi ada kayak istilahnya aku kayak partai. Ada partai ini, partai itu. Nah itu perbedaan di pola pikirnya itu maksudnya yang apa. Jadi saya kan biar nggak bingung. Mungkin gini. Nggak banyak.
Mungkin banyak. yang ditemui Mas Adam ini ialah karena dari grup sebelah. Bisa jadi seperti Ya, itu. nah ya, jadi jadi begini Bang ya, jadi begini, satu perkara itu kalau nggak ada masalah jangan dipermasalahkan. Kalau nggak ada masalah ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Kita ini kan latah ya, latah itu nggak ada masalah kok diperbesar, itu satu. Yang kedua, kalau itu sekali lagi kan saya jelaskan dari awal, ini adalah pilihan. Adab ini adalah satu kebaikan. Siapa yang membantah kebaikan adab Jawa? Di Jawa itu kalau anak kecil berjalan di depan orang tua itu adalah dengan cara merendahkan sedikit badannya karena adab. Semisal ada kelompok yang nggak mau kayak begitu, ya terserah. Ya, itu nggak ada paksaan. Itu nggak ada. Apa alasannya nggak mau ya? Saya nggak tahu apa alasannya. Begitu. Kalau alasannya semisal itu bid'ah, itu haram, itu apa? Ya mana dalilnya? Dan saya bisa bantah semua itu. Nggih, paham nggih? Ya Adam nggih, Mas Adam nggih. Mas Adam. Nggih, Pak. Nggih pun. Nggih. Pun saniki gantos giliran. Pindah gilirannya ke Kang Mas Media ini. Monggo Kang Mas Media. Ini Kang Barangkali Media, ada yang Kang Ceng Lukman, silakan menarasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat penghinaan dan pelecehan terhadap para guru kami, para kiai, para pondok pesantren. Ini sangat melukai kami sebagai santri. Apapun dasarnya, apapun argumentasinya, tetap kami sebagai santri tidak ridho dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya luruskan, narasi yang disampaikan oleh Trans 7 itu kali mengeluarkannya itu universal, artinya tidak spesifik kepada pondok pesantren tertentu. Karena kalimatnya di dalam Trans 7 itu setahu saya lihat video secara utuhnya, kalimatnya kiai dan pesantren. Artinya ketika berbicara kiai dan pesantren itu bersifat universal, umum. Nah, itu satu. Kedua, adapun video yang ditayangkan ya oleh pihak Trans 7 itu kebetulan mengambil contoh dari pondok pesantren Lirboyo kalau nggak salah ya. Lirboyo. Artinya ketika berbicara kalau pesantren Lirboyo, tidak semua orang yang menyaksikan video itu tahu bahwa pesantren yang ada di video itu adalah pesantren Lirboyo, termasuk saya juga nggak tahu. Nah, cuman poin intinya bukan videonya saja, tapi diksi atau narasi yang disampaikannya itu universal, umum. Nah, ini yang harus kita pahami, jangan sampai seolah-olah kasus penghinaan ini di-framing menjadi kasus kecil seolah-olah pribadi pesantren Lirboyo, bukan. Tapi ini jelas kalimatnya kiai dan pondok pesantren. Artinya senusantara kiai dan pondok pesantren dihinakan. Apalagi pesantren yang dipakai contohnya itu videonya pesantren paling tua di Nusantara, Lirboyo, yang semua ulama menjadi rujukan ke pesantren itu. Bayangkan. Itu satu. Ya. Yang selanjutnya yang sangat saya sayangkan, yang menjadi perdebatan panjang mengenai ngesot, nunduk. Pertanyaan saya, apa salahnya dan apa ruginya bagi orang yang mengkritik? Kerugiannya apa? Apakah kami sebagai santri menunduk kepada guru kami, apakah kalian kehilangan mobil? Apakah kami menunduk kepada guru kami, kalian kehilangan kebun atau sawah atau rumah atau uang? Kan tidak.
kami bersujud, ngesot dan lain-lain, bukan menyembah sebagai adab kami. Bukankah Allah juga pernah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam pada sesama makhluk? Bukankah seperti itu? Allah sendiri yang nyuruh kepada iblis sebelum dilaknat. Iblis menolak. Kemudian iblis berkata, aba wastakbaro, saya lebih mulia daripada Adam. Artinya orang yang gak mau sujud atas perintah, makhluk yang tidak mau sujud atas perintah, padahal Allah itu menyuruh sujud kepada Nabi Adam, kepada iblis agar iblis bersujud kepada Nabi Adam, itu bukan untuk menyembah, untuk menghormati bahwa Nabi Adam itu adalah makhluk paling mulia, manusia itu makhluk paling mulia. Begitupun kami bersujud ataupun ngesot dan lain-lain kepada guru kami, menghormati keilmuannya, karena kami merasa orang bodoh, orang fakir, kami butuh dengan keilmuannya, sehingga kami jika membutuhkan seseorang atau butuh kepada siapapun, kami harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan perhatiannya dan barokah dari beliau. Itu yang harus kita cermati. Jangan sampai hanya gara-gara adat istiadat kami, ngesot, apapun lah istilahnya, kalian merasa, loh kok gini pesantren? Kalian nggak bakalan tahu. Kalian nggak bakalan tahu kalau nggak pernah mondok. Kalau misalkan bilang ada orang yang ngomong seperti ini, misalkan, itu kalau ke pesantren, ke kiai, nunduknya minta ampun. Giliran ke orang tua, disuruh aja susah. Kok jadi nyalahin ke kiai? Itu salahnya di anaknya, bukan di kiai, bukan di pesantrennya. Tidak mau mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan oleh kiai di pondok pesantrennya. Kok jadi nyalahin pesantrennya dan kiainya? Ini kan rangka berpikirnya irasional. Jadi saya mohon kalau kalian tak pernah mondok, coba kalian mondok 40 hari. 40 hari, kalau misalkan terlalu lama 30 hari, coba kalian mondok di pesantren. Bagaimana indahnya pondok pesantren. Saya sendiri sampai hari ini masih mau mondok walaupun udah menikah. Rindu suasana pondok pesantren. Saling menjaga satu sama lain. Saling memberikan edukasi. Saling mendewasakan satu sama lain. Kalau misalkan ada yang buruk dari kalangan oknum-oknum kiai, kenapa harus dipukul rata? Kalau ada yang buruk di kalangan pesantren, kenapa harus dipukul rata? Bukankah keburukan dari kalangan kiai dan pondok pesantren itu dibanding dengan kalangan luar yang tak pernah mengenal pondok pesantren dan tak pernah mengenal ilmu agama dan para kiai lebih besar daripada kami? Kenapa harus menjustifikasi kami seolah-olah kami itu lebih jahat daripada mereka? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Yai atas narasi yang sudah disampaikan, bahwasannya